Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Maharani dengan NIM 43220010010022, program studi S1 Akuntansi Universitas Mercubuana. Pada video kali ini saya akan melakukan uji autokorelasi sekaligus melakukan pengobatan terhadap data yang terkena gejala autokorelasi. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Erna Stiani. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah mempunyai data yang akan saya gunakan untuk melakukan uji autokorelasi sekaligus melakukan pengobatan terhadap data yang terjadi autokorelasi. Baik, di sini saya menggunakan 4 variabel X dan 1 variabel Y. Dengan X1 adalah DER atau Debt to Equity Ratio, kemudian X2 adalah CR atau Current Ratio, kemudian X3 adalah TATO atau Total Asset Turnover, kemudian X4 adalah NPM atau Net Profit Margin, kemudian Y adalah ROA atau Return on Asset. Kemudian saya menggunakan data sebanyak 40. Baik, langsung saja kita ke aplikasi IBM SPSS. Kemudian yang pertama kita ke variable view. Di sini kita tuliskan X1 underscore DER, kemudian X2 underscore CR, kemudian X3 underscore TATO, kemudian X4 underscore NPM, kemudian Y underscore ROA. Kemudian yang harus kita ubah adalah pada measure atau pengukuran. Kita ubah menjadi scale. Baik, jika sudah, kita kembali ke data view. Di sini sudah muncul X1, X2, X3, X4, dan Y. Kemudian kita kembali ke data Excel. Di sini kita copy untuk datanya. Kemudian di sini kita paste. Kemudian kita pastikan seluruh data sudah terinput. Ada 40, baik, jika sudah, kita akan melakukan pengujian. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Kemudian di sini kita masukkan X1, X2, X3, dan X4 ke kolom Independent dan Y ke kolom Dependent. Kemudian kita klik Statistik. Di sini yang perlu kita centang adalah Durbin-Watson. Kita klik Continue. Kemudian kita klik Save. Di sini yang kita centang adalah Unstandardized pada residual. Kemudian kita klik Continue, kemudian OK. Baik, di sini sudah muncul hasil outputnya. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah pada kolom Model Summary B. Baik, akan saya tunjukkan hasil saya. Baik, di sini saya sudah memindahkan kolom Model Summary B ke Microsoft Word saya. Di sini untuk mengetahui hasil uji autokorelasi kita memerlukan tabel Durbin-Watson. Di sini saya sudah mempunyai tabel Durbin-Watson. Yang perlu kita perhatikan adalah pada kolom K1, K2, K3, K4, dan K5. Artinya, simbol K pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas atau variabel X. Kemudian simbol N pada tabel menunjukkan banyaknya observasi. Untuk itu di sini saya menggunakan K4 karena variabel X saya ada 4, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Kemudian untuk nilai N saya menggunakan N ke-40 karena total data yang saya masukkan adalah 40. Di sini saya menghasilkan DL yaitu 1,2848 dan DU sebesar 1,7209. Di sini saya sudah tuliskan. DW adalah hasil Durbin-Watson saya. DU adalah hasil dari tabel yaitu 1,7209. DL juga dari tabel yaitu 1,2848. Artinya nilai Durbin-Watson saya yaitu 1,056 lebih kecil dari nilai DU yaitu 1,7209 dan juga lebih kecil dari nilai DL yaitu 1,2848. Kesimpulannya data saya terjadi autokorelasi. Untuk itu data saya harus dilakukan pengobatan. Baik, jika sudah,
Kemudian saya akan melakukan pengobatan terhadap data yang terjadi autokorelasi. Di sini saya menggunakan metode Cochrane-Orchard. Baik, langkah awalnya adalah transform, kemudian compute variabel. Pada kolom target variabel kita isi log underscore res. Kemudian setelah itu kita ke function group, kita pilih all. Kemudian kita cari log 1, double klik, kemudian kita isi dengan unstandardized. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita ke data view. Di sini sudah muncul variabel baru yaitu log res. Kemudian langkah selanjutnya kita ke analyze, kemudian ke regression, kemudian linear. Kemudian di sini kita reset. Kemudian kita masukkan unstandardized pada kolom dependent dan log res pada kolom independent. Kemudian kita klik OK. Baik, di sini sudah muncul hasil output. Tujuannya adalah untuk mengetahui nilai koefisien korelasi. Kemudian kita fokus pada angka 0,470. Ini adalah yang akan kita jadikan rumus pada metode Cochrane-Orchard. Kemudian kita ke data view, kemudian kita klik transform, kemudian compute variabel. Pada kolom target variabel kita ganti menjadi log underscore x1, kemudian pada kolom numeric expression kita ganti menjadi masukkan x1, kemudian min, kemudian 0,470. 0,470 adalah hasil dari kolom koefisien, kemudian dikali atau bintang, kemudian log, kemudian buka kurung, kemudian masukkan x1, kemudian tutup kurung, dan tutup kurung lagi. Kemudian kita klik OK. Baik, di sini ada keterangan execute yang artinya rumus sudah masuk. Kemudian kita kembali ke data view. Di sini muncul variabel baru yaitu log x1. Kemudian kita ke transform, kemudian compute variabel. Pada kolom target variabel kita ganti menjadi log x2. Kemudian pada kolom numeric expression juga kita ganti menjadi x2. Baik, jika sudah kita klik OK. Di sini akan muncul lagi rumus untuk x2-nya. Kemudian kita kembali. Di sini akan muncul variabel baru lagi yaitu log x2. Selanjutnya kita klik transform lagi, kemudian compute variabel. Di sini pada target variabel kita ganti menjadi x3. Kemudian di sini juga kita ganti x3. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah muncul lagi. Kemudian kita kembali. Di sini juga sudah muncul variabel baru log x3. Kemudian kita lakukan transform lagi. Kemudian compute variabel. Pada target variabel kita ganti menjadi x4. Dan di sini juga ganti menjadi x4. Kemudian kita klik OK. Baik, di sini sudah muncul x4. Kemudian kita kembali. Di sini akan muncul variabel baru log x4. Kemudian yang terakhir kita klik transform, kemudian compute variabel. Di sini kita mengganti menjadi y. Di sini kita juga ganti menjadi y. Kemudian kita klik OK. Baik, di sini sudah muncul semua compute dari log x1, x2, x3, x4 dan y. Kemudian kita kembali ke data view. Dan di sini muncul variabel baru lagi yaitu log y. Dan data-data inilah baik log x1, x2, x3, x4 dan y yang akan saya gunakan untuk melakukan uji autokorelasi. Caranya yaitu kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear.
Baik, di sini kita reset. Kemudian kita memasukkan log X1, X2, X3, dan X4 ke kolom independen dan log Y ke kolom dependen. Kemudian kita klik statistik. Di sini kita centang pada Durbin Watson, kemudian continue, kemudian save. Di sini kita centang unstandardized, kemudian kita klik continue, kemudian OK. Di sini sudah muncul hasil outputnya. Kita fokus pada kolom model summary B. Di sini saya akan menampilkan hasil saya. Baik, di sini model summary B sudah saya copy ke dalam Microsoft Word saya. Di sini saya menghasilkan Durbin Watson sebesar 1,741. Di sini diketahui bahwa nilai DU saya pada tabel adalah 1,7209. Kemudian kita menghitung 4 dikurang DU, yaitu sama dengan 4 dikurang 1,7209 menghasilkan 2,2791. Dan Durbin Watson saya adalah 1,741. Kemudian DL saya pada tabel adalah 1,2848. Artinya, nilai Durbin Watson saya yaitu sebesar 1,741 lebih besar dari nilai DU yaitu sebesar 1,7209, dan nilai Durbin Watson saya lebih kecil dari nilai 4 kurang DU yaitu sebesar 2,2791. Dan di sini terdapat syarat uji autokorelasi, yaitu DU lebih kecil dari DW dan DW lebih kecil dari 4 min DU. Di sini menghasilkan DU sebesar 1,7209 lebih kecil dari nilai DW yaitu 1,741. Kemudian nilai DW yaitu 1,741 lebih kecil dari nilai 4 min DU yaitu 2,2791. Kesimpulannya, data saya setelah dilakukan pengobatan, maka hasilnya tidak terjadi autokorelasi. Baik, jika sudah. Baik, di sini dapat saya simpulkan bahwa data saya yang sebelumnya terjadi autokorelasi setelah dilakukan pengobatan, maka data saya sudah tidak terjadi autokorelasi, yaitu yang awalnya menghasilkan Durbin Watson sebesar 1,056 naik menjadi 1,741. Baik, sekian dari video saya mengenai uji autokorelasi dan mengobati data yang terjadi autokorelasi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.